Halo Bapak Ibu Guru Pejuang P3K dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Berjumpa kembali Bapak Ibu tentunya di channel YouTube Odi Biru, yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah baik, di pada kesempatan kali ini admin akan mencoba membagikan informasi kembali ya, terkait dengan seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini, yaitu tentang perbedaan seleksi P3K Guru di tahun lalu ya Bapak Ibu dengan seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini. Nah, karena banyak sekali juga rekan-rekan yang bertanya ya terkait dengan apakah yang sudah pernah membuat akun di seleksi tahun kemarin membuat akun baru lagi di seleksi tahun ini, dan apakah yang sudah berstatus P1 akan dites kembali atau tidak, dan bagaimana bentuk tes bagi Bapak Ibu prioritas P2 ya dan P3. Bentuk tesnya itu seperti apa nantinya, dan apakah P4 atau pelamar umum masih ada peluang untuk diterima menjadi P3K Guru di tahun 2023 ini. Nah, jadi admin akan mencoba memberikan informasinya ini, tentunya informasi ini admin dapatkan dari GTK Kemdikbud. Nah, jadi karena ini sebuah informasi, seperti biasa Bapak Ibu tonton video kami sampai habis ya, supaya nanti tidak gagal paham. Dan sebelum lanjut, dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Nah baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ya ke informasinya. Jadi seperti biasa, informasi ini kami dapatkan dari laman resmi atau web resmi daripada gtkemdikbud.go.id. Nah jadi untuk informasi ini dipost pertanggal 22 September 2023. Jadi per hari ini ya Bapak Ibu, terkait dengan seleksi guru PPK atau P3K tahun 2023 telah dibuka. Ini perbedaan dengan tahun lalu. Jadi ada perbedaannya Bapak Ibu antara seleksi P3K Guru di tahun kemarin dengan tahun di 2023 ini. Jadi di sini admin tidak akan bacakan semua, jadi di sini admin bacakan saja yang perbedaannya ya Bapak Ibu dengan tahun lalu. Nah, jadi di sini Ibu Nunuk Suryani meminta semua guru honorer yang hendak mengikuti seleksi P3K jabatan fungsional guru agar membuat akun baru di portal SSCSN milik Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, seleksi P3K tahun ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan semua kementerian yang membuka formasi PPPK atau P3K. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya ya wajib itu membuka akun baru di portal SSCSN, baik itu Bapak Ibu termasuk prioritas 1, P2, P3 maupun P4, ataupun Bapak Ibu yang sudah pernah membuka akun atau membuat akun di tahun lalu ya. Jadi untuk di tahun ini Bapak Ibu wajib membuka akun kembali. Nah, jadi lanjut Bapak Ibu, tahun-tahun sebelumnya kan pendaftaran untuk jabatan fungsional guru menggunakan portal PPK Guru kemdikbud.go.id milik Kemdikbudristek. Nah, ini tahun lalu ya Bapak Ibu, kita itu melalui portal PPK Guru Kemdikbud. Tapi di tahun ini berbeda, semua pendaftaran melalui satu pintu, yaitu di SJSN BKN. Jadi guru honorer prioritas 1 atau P1, P2, P3 maupun P4 harus bikin akun baru. Nah, ini Papa dari Ibu Nuk. Jadi semuanya harus bikin akun baru ya Bapak Ibu, biarpun kemarin di tahun lalu Bapak Ibu sudah membuat akun. Jadi silakan Bapak Ibu membuat akun baru lagi. Nah, lanjut, pembuatan akun baru ini kata Ibu Nunuk tujuannya untuk mendapatkan update jumlah guru honorer yang masih ada, karena dalam perjalanan tentu ada guru honor yang resign, meninggal dunia ataupun pindah kerja. Nah, jadi perbedaan lainnya dari tahun kemarin ya Bapak Ibu dengan tahun ini, meski harus membuat akun baru, para guru lulusan PG atau passing grade ya yang merupakan prioritas 1 atau P1 tidak akan dites kembali. Nah, ini Bapak Ibu perlu diperhatikan ya, jika Bapak Ibu di tahun kemarin sudah lulus passing grade ya, karena tidak dapat penempatan, jadi untuk di tahun ini Bapak Ibu tidak akan dites kembali. Jadi mereka tinggal menunggu penempatan saja, termasuk sekitar 3.000 P1 yang penempatannya sempat dibatalkan. Nah, kemarin di tahun lalu Bapak Ibu ada rekan-rekan kita yang termasuk P1 ini adalah rekan-rekan guru yang sudah lulus passing grade namun belum mendapatkan penempatan atau penempatannya dibatalkan. Jadi di sini sudah dipetakan ada sisa yang belum dialokasikan, tambah Ibu Nunuk. Jadi demikian ya untuk P1. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali ya. Nah, di sini Ibu Nunuk juga menjelaskan bahwa tahun ini untuk guru P2 dan P3 dites menggunakan sistem Situational Judgment Test atau SJT. Tahun lalu P2 dan P3 hanya dites observasi. Nah, ini untuk tahun lalu ya Bapak Ibu, P2 dan P3 hanya tes observasi.
yang dimana observasi adalah kepala sekolah, guru senior, dan dinas pendidikan setempat ya. Jadi sedangkan untuk tahun ini, untuk pelamar P2 dan P3 ini menggunakan tes CET-BKN juga. Nah, namun tesnya itu bukan pengetahuan, tetapi pada SJT atau Situational Judgment saja, yang lebih membahas pada proses pembelajarannya saja. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang kategori P2 dan P3 ya, untuk tesnya ini menggunakan Situational Judgment Test. Nah, sedangkan untuk peserta dari pelamar umum atau P4, nah ini khusus bagi Bapak Ibu yang termasuk kategori P4. Jadi menggunakan chat kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, ini seperti di tahun kemarin ya Bapak Ibu, di awal-awal P3K, semuanya mengikuti menggunakan chat ini, yaitu kompetensi teknis yang diujikan, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, di sini bagi pelamar bersertifikat pendidik diberikan afirmasi kompetensi teknis 100%. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau sudah lulus PPG dan sudah memiliki sertifikatnya, jadi untuk kompetensi teknisnya ini ya, khusus di kompetensi teknis ini Bapak Ibu sudah mendapatkan afirmasi yaitu 100%. Nah, jadi itu perbedaannya ya Bapak Ibu dari P1, P2, P3, dan P4 untuk tes seleksi P3K di tahun 2023 ini, bahwa P1 itu tidak mengikuti tes kembali, tinggal menunggu penempatan saja ya. Sedangkan untuk P2 dan P3 itu mengikuti tes menggunakan CET-BKN juga, namun tesnya itu terkait dengan membahas pada proses pembelajarannya saja. Sedangkan untuk P4 bagi kategori itu Bapak Ibu wajib mengikuti menggunakan sistem chat lagi, yang dimana yang diteskan di sana adalah kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan bagi sudah bersertifikat pendidik atau sudah lulusan TPG, jadi Bapak Ibu mendapatkan afirmasi 100% khusus di kompetensi teknis. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk bedanya. Jadi di sini yang terakhir Bapak Ibu, Ibu Nunuk juga membeberkan sejumlah perbedaan yang perlu dicermati oleh guru-guru honorer yang hendak melamar P3K tahun ini. Salah satunya adalah tidak ada lagi masa sanggah setelah guru yang bersangkutan menerima hasil seleksi. Usai ujian langsung pengumuman, tidak ada lagi masa sanggah hasil ujian. Masa sanggah hanya dilakukan pada seleksi administrasi dan itu dilakukan sekali saja, tegasnya. Nah, jadi ini juga perbedaannya Bapak Ibu. Kalau kemarin-kemarin kita ada masa sanggah ya Bapak Ibu, administrasinya juga ada masa sanggah, setelah itu juga di kelulusannya juga ada masa sanggah. Nah, jadi di sini tidak ada lagi ya dikatakan dari informasi ini dari Bu Nunuk Suryani, jadi bahwa tidak ada lagi masa sanggah, langsung pengumuman hasil ujian. Ya, ada masa sanggahnya adalah administrasi saja. Nah, di sini Bapak Ibu kita cek juga di web daripada guru PPK kemdikbud.go.id ini ya. Di sini juga di jadwalnya ya tidak ada namanya masa sanggah. Yang ada masa sanggah di sini hanya di pengumuman hasil seleksi administrasi. Jadi Bapak Ibu di sini ada masa sanggah dan juga ada jawab sanggah. Jadi untuk hasil akhirnya ya, jadi Bapak Ibu untuk pengumuman kelulusannya itu langsung, tidak ada masa sanggahnya lagi. Nah, jadi demikian. Nah, lanjut, Nunuk memastikan bahwa guru dengan status P2 atau honorer K2, P3 atau guru honorer negeri masa pengabdian minimal 3 tahun, dan P4 atau lulusan PPG dan guru honorer negeri maupun swasta yang masa pengabdiannya di bawah 3 tahun dan tercatat di Dapodik. Jadi semuanya peluang sama untuk diterima menjadi PPPK atau P3K. Jadi di sini Bapak Ibu ada berita gembiranya juga ya, bahwa nanti Bapak Ibu biarpun itu prioritas 2 atau prioritas 3 maupun prioritas 4, jadi Bapak Ibu semua mempunyai peluang untuk diterima menjadi P3K. Kecuali P1 ya Bapak Ibu sudah langsung penempatan, jadi untuk P2 dan P3 dan P4 ini sama-sama masih mempunyai peluang. Nah, jadi demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini ya, terkait dengan perbedaan seleksi P3K guru di tahun lalu dengan tahun yang sekarang, sesuai dengan informasi yang admin dapatkan dari web GTK kemdikbud.go.id ini. Dan sebelum ke admin akhiri, seperti biasa, admin doakan ya bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti seleksi P3K guru di tahun 2023 ini diberi kelancaran dan bisa diluluskan semuanya. Amin. Nah, sebelum kami akhiri, seperti biasa dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru
yang kami bagikan. Terima kasih.